بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mari kita dahului pengajian kita ini dengan sama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat pertama kita hadiahkan pahala suratul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairi ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillah. ثم لصاحب الحزب والطريقة مؤسس نهضة الوطن المغفور له مولانا الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشوري ولأصوله ولفروعه ولمحبيه. الفاتحة. بسم الله. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولمشايخنا ولمن له حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها شيء لله لهم منا. الفاتحة. إياك نعبد وإياك. Untuk hajat kita masing-masing, yang sakit semoga segera disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Mudah-mudahan aib kita ditutupi, mudah-mudahan dosa kita diampuni, mudah-mudahan derajat kita ditinggikan, ilmu kita bertambah, rezeki kita berlimpah ruah, umur kita dipanjangkan. Amin amin ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alayna wa tarzuqana وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين
habibillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Besar At-Taqwa Pancor yang mudah-mudahan kita semua dirahmati, dimuliakan, diampuni, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin yang kami riwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina ajma'in fid daraini amin ya rabbal alamin. Masih kita dalam bab adab berdoa. Pertemuan kita sebelumnya baru 3 yang kita bacakan adab berdoa, 3 di antara 10 adab berdoa. Yang pertama, mencari waktu yang bagus seperti hari Arafah tanggal 9, seperti bulan Ramadan, hari Jumat, sepertiga malam terakhir. Yang kedua, mencari keadaan yang bagus, keadaan yang mulia seperti keadaan sedang sujud, keadaan sedang turun hujan, keadaan sedang mendirikan sholat 5 waktu, dan seterusnya. Yang ketiga, ayyad'u wa mustaqbilal qiblah. Adab berdoa itu kita menghadap kiblat. Walaupun para ulama mengatakan langit adalah kiblat doa dan Ka'bah adalah kiblat salat, tapi tidak apa-apa kita tidak menghadap kiblat. Boleh kita berhadap-hadapan, khotib saja pada saat khutbatul doa, khutbah kedua, yang di situ lebih ditekankan banyak berdoa. Itu doanya tidak membalikkan badan, membelakangi jamaah menghadap kiblat, tapi justru membelakangi kiblat menghadap kepada jamaah. Nah, jadi adab yang ketiga menghadap kiblat. Sekarang kita lanjutkan adab berdoa yang keempat, khafdus sauti bainal mukhafatati wal jahri. Menjaga volume suara ketika berdoa antara keras dan pelan. Tidak terlalu keras, tidak terlalu tidak terlalu kecil suaranya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali, Suratul Isra ayat 110, Allah berfirman, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Ketika engkau sholat atau ketika engkau berdoa, karena sholat secara bahasa adalah doa. Makanya sholat jenazah bukan berarti kita sembahyang kepada jenazah. Itu sholat jenazah artinya kita berdoa untuk maslahat atau kepentingan jenazah saudara kita yang sudah meninggal. Kita sholatkan mayit berarti kita mendoakannya. Maka makna wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha, makna ayat ini, dan janganlah engkau terlalu meninggikan suara pada saat engkau sholat atau pada saat engkau berdoa. Wala tukhafit biha, dan jangan terlalu kecil suaranya sehingga tidak didengar oleh makmum, tidak tahu apa yang diamini. Wala tukhafit biha, jangan terlalu kecil. Adab imam atau pemimpin doa, ketika berdoa suaranya harus jelas kedengeran, ditahu sama jamaah apa yang dia minta. Seorang pemimpin ketika berdoa hendaklah yang diminta, yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi maslahat orang banyak, umat Islam. Jangan dia jangan dia egois, mentang-mentang jamaah di belakangnya tidak paham bahasa Arab, dia menggunakan bahasa Arab untuk mendoakan pribadinya sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat istri kedua, mudah-mudahan saya semua ngamini, tidak ada yang paham karena dia pakai bahasa Arab. Nah itu itu makruh. Ulama mengatakan makruh hukumnya
yang berdoa itu ketika memimpin doa jamaahnya banyak di belakang mengamini, makruh dia mendoakan dirinya sendiri, melupakan kepentingan orang-orang banyak yang ada di belakangnya, yang ada di sekelilingnya. Jadi makanya seperti ihdinas siratal mustaqim, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Jangan bilang ihdini, ya, ihdina kan artinya hidayahilah kami. Jangan dia rubah redaksinya menjadi ihdini, ya Allah berikanlah hidayah kepada saya supaya saya menuju jalan yang lurus, ya, mudah-mudahan ya Allah sembuhkanlah penyakit saya. Semua amin, tidak paham bahasa Arab, ya. Jadi hendaklah dia mendoakan orang banyak untuk kebaikan, kecuali kalau dia berdoa sendiri-sendiri, silahkan mau berdoa apa saja. Sekali lagi tiang ingatkan bahwa doa itu adalah ibadah yang bersifat tidak terikat. Mau doa apa saja, mau menggunakan bahasa apa saja, mau pada waktu kapan saja, mau menghadap mana saja, silahkan. Tapi adabnya menghadap kiblat, ya. Mau ngangkat satu tangan boleh, mau ngangkat dua tangan lebih bagus. Mau ditaruh ditempelkan di kedua paha boleh, diangkat sedikit sila. Di atas lebih bagus. Semakin atas semakin menunjukkan bahwa kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting juga saya sampaikan bahwa ayat yang tiang bacakan tadi, jangan terlalu keras pada saat sholat membaca ayat-ayat, dan jangan terlalu kecil. Itu turun sebenarnya ketika awal-awal sholat itu disyariatkan, ketika sembahyang imam itu dikeraskan suaranya, yang dimana suaranya bukan hanya didengar oleh makmum-makmum di belakangnya, tapi orang-orang yang ada di sekitar. Orang kafir pun mendengar, orang-orang musyrik pun mendengar, sehingga ketika orang-orang musyrik ini mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, mereka mencaci maki firman Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok, menghina ayat-ayat Al-Quran. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu besar suaranya sehingga kedengeran sampai orang kafir, jadi jalan bagi mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah. Dan jangan terlalu kecil sehingga para sahabat di belakangmu tidak tahu apa yang engkau baca, ya. Karena dari mana para pendahulu kita tahu Nabi ketika rukuk baca subhana rabbiyal azim, ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la? Dari mana? Bukan hanya dari ajaran bimbingan beliau di luar sholat, di dalam sholat juga. Di dalam sholat sering Nabi kita sujud kedengeran beliau membaca seperti yang sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya. Bukan hanya subhana rabbiyal a'la doang yang beliau baca, pernah beliau dijumpai membaca pada saat sujud subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Pernah juga didengar Rasulullah membaca ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Pernah juga Nabi didengar ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Intinya sholat itu berdiri, ruku, sujud, duduk, itu harus kita manfaatkan kesempatan itu untuk berzikir, berdoa, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian jadi itu yang keempat. Apa tadi yang keempat? Ketika berdoa silahkan besarkan suaranya, tapi jangan terlalu keras sampai mengganggu pendengaran orang lain. Ya, sebenarnya bukan hanya berdoa, bukan hanya sholat, pengajian juga. Pengajian itu, ilmu yang kita sampaikan itu semestinya ilmu yang kita sampaikan itu hanya didengarkan oleh yang berhak menerimanya. Rasulullah bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukhatiban nasa ala qadri uqulihim.
kami para nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang berbicara sesuai dengan jangkauan otaknya, jangkauan akalnya. Makanya muncul istilah laisa kullu ma yu'raf yuqal. Tidak semua ilmu yang kita kuasai itu kita pamerkan, kita keluarkan, ya, kita sampaikan. Kenapa? Karena tidak semua yang hadir itu satu level, sama sama status kita bilang pendidikannya. Misalnya kita membahas, ada kitab namanya kitab Qurratul Ain atau Qurratul Uyun, yang isinya segala ilmu segala ilmu yang dibutuhkan oleh pasangan suami istri di dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bagaimana berhubungan, bagaimana supaya kuat, bagaimana supaya enak, bagaimana supaya istri bahagia, bagaimana supaya tidak cepat loyo, kayak gitu-gitulah. Nah, itu hanya bisa atau boleh dikaji di hadapan orang-orang yang sudah menikah atau berniat mau menikah. Jangan di depan anak SD, bisa terganggu pikirannya, bisa macam-macam pikirannya, belum waktunya kan. Misalnya di kampus-kampus jurusan farmasi jurusan kedokteran apalah, otopsi itu. Saya pernah lihat buku pelajaran orang-orang yang kuliah kedokteran inilah. Gambarnya asli, orang telanjang, semuanya, dadanya, kemaluannya. Kalau ambeien yang parah kayak gimana rupanya, itu tidak layak dikonsumsi atau dipublikasikan, dibagi-bagi, diajarkan di hadapan umum. Cocoknya di hadapan orang-orang khusus, ya. Di SD, di SMA bahaya itu, ya. Bisa memancing bisa membangkitkan gairah, membangkitkan nafsu, terjadi nanti hal-hal yang diinginkan oleh mereka tapi tidak diinginkan oleh Allah, artinya zina dan sebagainya. Nauzubillahi min zalik. Nah, ilmu apa saja. Nah, kenapa saudara-saudara kita, maaf ini yang Wahabi misalnya, terjadi demo dan sebagainya, upaya pengusiran dan seterusnya, karena ilmu yang mereka sampaikan kepada segelintir orang itu dipublikasikan, didengarkan oleh orang-orang yang mayoritas berbeda pandangannya. Ya wajar apabila terjadi keributan itu, terjadi keresahan itu. Ilmu yang hak. Imam Al-Ghazali juga dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak pantas menerimanya, seperti kita menghadiahkan kalung emas, permata kita kalungi babi, katanya. Babi tidak pantas dikalungi perhiasan, ya, emas, permata dan seterusnya. Kenapa? Karena babi itu tidak berakhlak. Tidak boleh. Kenapa? Apa hikmahnya tidak boleh kita makan babi? Karena kalau kita makan daging babi, kita akan ketularan akhlak busuknya. Yang namanya babi itu, nauzubillah, tidak seperti ayam. Kalau ayam itu betinanya, pasangannya digauli sama jantan yang lain, dia marah, ya, tapi cemburu. Tapi kalau babi, ketika pasangan betinanya digauli oleh jantan yang lain, justru pasangannya ini membantu, tidak ada rasa cemburu sama sekali. Makanya orang-orang Eropa itu yang gemar memakan daging babi, tertular sifat dari babi itu, wal'iyazubillahi min zalik. Jadi seperti itu. Ilmu apapun, doa juga yang kita baca tidak perlu terlalu keras sampai mengganggu kuping orang lain, dan jangan terlalu kecil supaya jelas apa yang didoakan, apa yang diamini oleh jamaah. Yang kelima, alla yatakallafas saj'a fid du'a. Tidak perlu terlalu diatur-atur kalimatnya bersajak. Tidak perlu berlebihan dalam memilih kalimat, memilih kata di dalam
merayu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, para pujangga yang merayu kaum wanita, kaum Hawa, itu mereka berlomba-lomba memilih kata-kata yang bisa membuat para wanita yang mendengarnya jadi kelepak-kelepek. Nah, Allah itu bukan wanita untuk kita gombali. Tidak perlu terlalu gombal ketika merayu Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya Allah yatakallafa as-saja' fi du'a. Jangan terlalu berlebihan di dalam bersajak ketika berdoa. Ya, paling aman kita mengikuti membaca doa karya para nabi, para rasul, para ulama, para aulia. Kenapa Pak Maulana Syekh contoh wariskan kita doa seperti doa pusaka namanya dan lain-lain. Doa pusaka ini bukan milik orang NW ya, doa pusaka ini sudah lama diamalkan oleh para pendahulu kita di Yaman sana, sehingga ilmu-ilmu mereka, kehidupan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah punya doa-doa maksurat. Sila mau berdoa dengan doa yang dikarang oleh Rasulullah, para nabi, para rasul, para ulama, para aulia, silahkan kalau mau aman. Kalau bisa ngarang sendiri silahkanlah, tapi jangan berlebihan, artinya ya Allah sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam cintaku kepadamu. Kita tidak bisa menggombali Allah. Allah itu tidak bisa ditipu. Allah tidak melihat penampilan kita, kalimat kita, zahir kita. Yang Allah lihat hati kita. Dulu ada orang musafir menggunakan onta, di tengah jalan kecapean, turun dari onta, tidur, bangun-bangun ontanya hilang. Kemana onta saya? Lelah dia nyari kemana-mana. Saking lelahnya nyari, pingsan dia, ketiduran lagi. Bangun-bangun kembali ontanya. Saking senangnya dia bilang, ya Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Itu terjemahannya secara bahasa. Tapi dia bilang begitu saking senangnya. Nah, ini Rasulullah yang bercerita kepada para sahabat, dan Rasulullah tersenyum ketika bercerita seperti ini, tidak mencela orang yang salah mengucap, tapi beliau seolah-olah mengatakan, tuh ada orang saking senangnya dia salah ngomong pada saat berdoa, ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Terima kasih ya Allah, engkaulah Tuhanku, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Tapi di pikirannya dia senang gitu loh, kan enggak konsen gitu. Dan itu sering kita alami. Dan Rasulullah ingin mengatakan, tidak terlalu penting bahasa itu, yang penting apa yang sudah minta dalam, apa yang pelungguh minta dalam hati. Tapi ada juga ulama bilang kalimat itu perlu diperhatikan, karena banyak juga cerita seperti Nabi Yusuf alaihissalam, kan dia lama di penjara. Kita tahu sejarahnya, beliau lama di dalam penjara kan. Kemudian Nabi Yusuf curhat, mengadu kepada Allah, ya Allah, kok lama sekali saya di penjara ini, padahal saya nggak salah nih. Dijawab sama Allah, ya kan sudah sendiri yang minta, kan engkau sendiri yang minta dulu. Perasaan tidak pernah saya minta dalam hati Nabi Yusuf. Kemudian Allah jawab, coba ingat-ingat, ada dalam Al-Quran, setelah peristiwa pengejaran Siti Zulaikha mengejar Nabi Yusuf itu loh, kemudian selamatlah Nabi Yusuf karena yang sobek itu bagian belakang kan, ketika tertangkap basah oleh suaminya kan. Nah, apa kata Nabi Yusuf? Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, lebih baik saya di penjara daripada saya menghadapi godaan wanita, kata Nabi Yusuf ini. Ya Allah, lebih baik saya di penjara daripada saya menghadapi godaan kaum Hawa ini. Itu kan kalimat yang keluar dari mulut Nabi Yusuf tidak bermaksud dia berdoa, tapi diamini oleh para malaikat. Kan lebih baik saya di penjara daripada menghadapi godaan wanita. Masuklah dia di penjara. Kemudian Allah mengatakan, lau sa'altal afiyata la'afainak, katanya,
Kalau engkau minta supaya diselamatkan dari godaan wanita, kami akan ini. Tapi yang engkau minta di penjara, lebih baik di penjara. Sama, makanya hati-hati ibu-ibu. Misalnya ada pengumuman di masjid, nanti malam kita tahajud, jangan bilang, aduh, lebih baik saya tidur istirahat. Nggak bakalan bangun tuh kalau yang begitu. Nanti malam kita pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, aduh, lebih baik saya mantau TV nih, sinetron. Tidak sadar malaikat mengamini doanya seumur hidupnya, pekerjaannya hanya mantau TV, tidak berubah-berubah nasibnya, tidak semakin membaik keadaannya. Lebih baik saya ngawis daripada saya ngaji. Oh, hati-hati, jangan-jangan diamini sama malaikat, akhirnya seumur hidupnya pekerjaannya adalah pengawis. Seandainya dia datang ngaji, bisa saja berubah nasibnya, yang tadinya pengawis jadi pengawas, menjadi apa, menjadi pokoknya keadaannya lebih baik. Seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Seperti juga pengalaman ada seorang sahabat sakit keras, dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya sakit. Mohon maaf Bapak Ibu, saya juga kurang sehat ini, mata saya rasanya mau keluar dua-duanya ini. Saya demam 2 hari dari hari Sabtu kemarin. Mohon doanya, mudah-mudahan saya dan kita semua disembuhkan dari segala penyakit. Memang musimnya ini. Jadi Rasulullah menjenguk sahabat yang sedang sakit keras. Saking parah penyakitnya, dia apa istilahnya bahasa kita? Dia apa kita bilang? Dia apa itu? Apa istilah kita? Yang mengeluh lah. Kemudian Rasulullah nanya, Rasulullah bertanya ini, coba ingat-ingat, pernah nggak Sida berdoa mengatakan sesuatu sebelum Sida sakit? Iya ya Rasulullah, saya bilang begini ya Rasulullah, ya Allah, seandainya saya pernah melakukan satu dosa, yang mana dosa ini harus membuat saya harus mampir dulu di neraka besok. Apabila ya Allah saya telah melakukan satu maksiat yang mengharuskan saya mampir di api neraka, maka majukan hukuman itu ya Allah, daripada engkau siksa saya di neraka besok, lebih baik engkau siksa saya di dunia. Allahumma in kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya, katanya. Ya Allah, seandainya engkau akan menghukum saya besok pada hari kiamat di neraka, ya Allah, daripada saya masuk neraka, lebih baik engkau majukan hukuman itu, hukumlah saya di dunia. Langsung Rasulullah tepuk dahi mengatakan, fa innaka la tutiquhu. Salah Sida. Kenapa Sida berdoa seperti itu? Pantesan Sida penyakitnya parah seperti ini. Fa innaka la tutiquhu. Sida tidak sanggup merasakan pahitnya siksaan di akhirat itu, dimajukan ke dunia lagi. Salah doa Sida. Coba kata Nabi ini, halla qulta, seandainya Sida bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu lebih baik. Bisa saja engkau melakukan maksiat yang semestinya engkau akan disiksa di neraka, berkat doa ini diampuni, justru dosanya kan tidak jadi dihukum. Jadi berdoa itu, memilih kalimat itu penting. Hati-hati. Dan pernah yang sampaikan, ibu-ibu ketika kewalahan menghadapi suaminya, menghadapi anak-anaknya, jangan berdoa mengatakan, ya Allah jadikanlah saya wanita yang paling sabar di dunia. Itu sama kenanya kita berdoa mengatakan, ya Allah berikanlah saya cobaan yang berat supaya saya bisa buktikan bahwa saya adalah wanita paling kuat, paling sabar. Paham gak nih? Daripada meminta, ya Allah jadikanlah saya wanita paling sabar, lebih baik berdoa mengatakan, ya Allah jadikanlah saya wanita paling pandai bersyukur. Itu sama artinya, ya Allah mudah-mudahan suami saya rezekinya banyak supaya dia bisa sewa pembantu, ada yang ringankan pekerjaan saya, ya kan? Berikanlah saya tenaga ekstra supaya saya tidak merasakan kelelahan, supaya saya tetap bersyukur. Tapi kalau kita minta, ya Allah jadikanlah saya orang yang paling sabar di dunia, Allah harus buktikan dulu, kasih ujian, kasih cobaan yang berat. Sama seperti begini, mudah-mudahan saya jadi profesor, berarti saya harus melalui masa-masa
apa ujian-ujian, paham ini? Mudah-mudahan saya jadi dokter, berarti saya harus melalui ujian skripsi, disertasi, tesis dan seterusnya. Lebih baik, ya Allah berikanlah saya ilmu yang bermanfaat. Nah, jadikanlah saya orang yang berilmu. Mudah-mudahan anak-anak saya menjadi pewaris Nabi. Tidak mesti dia profesor, tidak mesti dia dokter. Karena gelar itu tidak menjadi ukuran. Orang itu hebat, orang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Jadi tidak hati-hati memilih kalimat, tak perlu terlalu bersajak, terlalu menggombali Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati juga pilih kalimat. Jangan sampai salah kata nanti diamini sama malaikat, kita yang rugi gitu loh. Oh, ada cerita lucu pernah saya dengar. Jadi ada orang menikah sama janda. Setelah dia berhubungan, janda ini apa istilahnya? Menudahi suaminya ini. Kenapa? Karena dia tidak sekuat mantan suaminya, si janda ini kan. Akhirnya dia berdoa. Apa dia bilang? Ya Allah, mudah-mudahan kemaluan saya ini bisa menyentuh lantai ini. Akhirnya dia tidur, bangun-bangun, apa yang terjadi? Allah tidak memanjangkan kemaluannya, tetapi memendekkan kakinya. Kakinya dipendekkan supaya tersentuh kemaluannya sama lantai. Tapi ini apa namanya, lelucon doang, nggak benar. Tapi ya itu untuk menguatkan pendapat yang tadi, harus hati-hati memilih kalimat. Kita pindah kepada adab yang keenam, at-tadarru' wal khusyu'. Artinya kalau kita berdoa itu harus betul-betul dalam keadaan butuh sama Allah, tunduk, khusyuk, patuh. Betul-betul kita berharap gitu loh. Jangan kita asal doa karena kebetulan kita ada acara hiziban, kita ikut-ikutan. Tapi pas kita lagi hiziban malah kita main HP, ini selfie. Berarti dia tidak serius berdoa itu. Tapi karena ada acara. Nah, tapi yang keenam, berdoa itu hendaklah kita meminta dalam keadaan khusyuk, tunduk, patuh, serius, bersungguh-sungguh. Dalilnya apa? Imam Al-Ghazali menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Ayat ini sebenarnya memuji Nabi Zakaria dan keluarganya karena mereka berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan. Nah, intinya di berikut ini, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka memohon berdoa penuh harap dan cemas. Kalau kita buka tafsir Al-Qurtubi yang menarik, wa yad'unana raghaban wa rahaba itu diartikan apa? Raghaban itu telapak tangan menghadap langit, rahaban itu punggung tangan ya menghadap langit. Raghaban artinya meminta, mengharapkan nikmat kebaikan dari Allah. Rahaban artinya menolak bala, menolak keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, logikanya kalau saya siapkan madu, ayo siapa yang mau? Pasti yang diangkat itu ke hadap langit itu telapak tangannya. Ayo siapa yang mau madu? Semua begini kan? Ternyata racun. Oh jangan. Pas bilang racun, dibalik tangannya, jangan. Ya, paham ini? Jadi kalau meminta itu begini, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Nanti pas Allahumma dfa'an al-bala, balik dia. Keliru pendapat orang yang mengatakan kalau kita balikkan tangan dalam sholat pada saat kunut itu membatalkan sholat. Ada pendapat yang mengatakan tidak benar. Jadi yad'unana raghaban artinya telapak tangan hadap langit, rahaban punggungnya yang hadap langit. Kalau kita menolak bala, ya, jadi pelungguh kalau berdoa sebenarnya imam apa yang memimpin doa itu yang paham bahasa Arab, dia bisa tahu lah. Misalnya Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di, apa misalnya Allahumma srif 'anna su', misalnya Allahumma srif 'anna su', ya Allah jauhkan kami dari keburukan, wasyarr wa bima syi'ta, hadap bawah.
Pakai bahasa Indonesia juga sila gitu. Ya Allah, mudahan murah rezeki kita, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit corona. Gitu. Dalam sholat, di luar sholat juga seperti itu dianjurkan. Dan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat istisqa, ketika beliau berdoa supaya Allah menurunkan hujan, Allah angkat tangannya dan balik tangannya. Ya Allah, turunkan hujan, sambil diginikan tangannya. Ya Allah, turunkanlah hujan ini, ya Allah. Ya? Turunkan hujan, ya Allah. Jadi diangkat tangannya, hatta yura bayadha ibtayhi, katanya, sampai nampak putihnya ketiak beliau, saking tingginya. Ya Allah, turunkan hujan, ya. Mbah udah. Itu yang keenam, ya. Masih ada. Jadi yang pertama mencari waktu yang baik, yang kedua mencari keadaan yang bagus, yang ketiga hadap kiblat, yang keempat volume suaranya ya dijaga, jangan terlalu keras, jangan terlalu kecil. Yang kelima, jangan terlalu gombal ketika merayu Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu bersajak, jangan terlalu dibikin-bikin. Yang keenam, hendaknya berdoa dalam keadaan hati kita betul-betul tunduk kepada Allah, patuh, khusyuk, betul-betul butuh, ya, serius ketika berdoa. Apa yang ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 insyaallah kita akan selesaikan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi ada bermanfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh wa maghfiratuh wa ridwan.